Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Sriwijaya, NIM L1A1180020. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai mata kuliah Hortikultur Hutan Alam yang berjudul Tebang Pilih Tanam Jalur atau TPTJ. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat penjelasan berikut. Baiklah, langsung saja. Pengertian TPTJ. Sistem tebang pilih tanam jalur atau TPTJ merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman penganyaan pada areal bekas tebangan secara jalur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan alam yang tersedia pada tegakan tinggal. Pada gambar di layar dapat diketahui bahwa tegakan alam yang ada yaitu seluas 15 sampai 22 meter. Sedangkan jalur bersih dan bebas tebangan naungan seluas 3 meter. Begitupun seterusnya di sebelah kanan, yaitu jalur bersih dan bebas naungan juga 3 meter dan tegakan alamnya 15 sampai 22 meter. Dan 2,5 meter merupakan jarak antar tanaman yang ditanam. Keterangannya sebagai berikut, yaitu O atau garis bulat ini adalah titik tanaman dengan jarak jalur 2,5 meter dan jarak antar jalurnya yaitu 20 meter atau 200 tanaman per hektar. A sampai B adalah jalur bersih dan bebas naungan dengan lebar 3 meter. C sampai D adalah jalur antara dengan lebar 17 sampai 22 meter. Limit diameter tebangan pada jalur antara 45 cm. Jalur bebas naungan secara bertahap diperlebar sesuai perkembangan tanaman, maksimal 7 meter. Pohon-pohon binaan atau yang di atas 20 cm dalam tegakan alam di antara jalur tanam dipelihara secara intensif dengan cara binaan pilih. Selanjutnya itu tabang pilih tanam jalur atau TPTJ. Awal mulanya sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur itu bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435 garis miring KPTS garis 2 garis miring 1997 dan SK Menhub Bun nomor 625 garis miring KPTS 2 garis miring 1998 tanggal 10 September 1998 tentang sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur dalam pengelolaan hutan produksi. Itu hasilnya, yaitu yang pertama yaitu tebang pilih tanam jalur adalah sistem silvikultur dengan tebangan persiapan dan menebang pohon pada areal LOAA TPTI atau Logged Over Area atau areal bekas tebangan TPTI, dan dilakukan dengan tebang pilih dengan limit diameter 40 cm, diikuti dengan pembuatan jalur bersih dengan lebar jalur 3 meter dan lebar jalur kontur 22 meter. Pada poros jalur bersih dilakukan penanaman jenis-jenis pohon komersial dengan jarak tanam 5 meter sehingga jarak tanam jadi 5 kali 25 meter. Kemudian pengadaan bibit dapat berasal dari biji atau benih atau anakan alam serta dengan stek, baik stek pucuk jenis pohon dari famili Dipterocarpaceae maupun stek sungkai. Pemilihan dari famili Dipterocarpaceae
karena famili dari Dipterocarpaceae memiliki bentuk kayu yang bagus dengan bebas cabangnya sangat tinggi, dan juga merupakan pohon yang cocok ditanam pada hutan alam, dan juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya itu ketentuan umum. Yang pertama itu pembangunan HTI dengan sistem TPTJ diterapkan pada area bekas tebangan, terutama pada area yang rawan perambahan. Yang kedua itu penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ yang merupakan pengembangan sistem silvicultur, pengelolaan hutan alam produksi. Ketiga, lamanya HPA dengan sistem TPTJ ditetapkan 35 tahun, kemudian bisa diperpanjang yaitu 35 tahun lagi sehingga menjadi 70 tahun. Kemudian lebar jalur tanam yaitu 10 meter, dan jarak antar jalur tanam dari sumbu utama yaitu 25 meter. Yang kelima yaitu arah jalur tanam yaitu utara sampai selatan bila berbukit mengikuti kontur. Pemilihan jalur tanam utara sampai selatan bertujuan untuk supaya tanaman yang ditanam mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak, dan untuk membantu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang keenam yaitu jarak tanam dalam barikan itu 5 meter. Yang ketujuh, jenis yang tanam adalah jenis komersil setempat yang berumur sedang dan panjang. Utamanya itu jenis-jenis Dipterocarpaceae. Karena di jenis Dipterocarpaceae ini merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di hutan alam yang ada di Indonesia, dikarenakan Indonesia berada di daerah tropis. Selanjutnya itu yang ke-8 itu jalur tanam selebar 10 meter, merupakan jalur bebas naungan, harus bersih dari pohon-pohon yang menaungi, dan pada jarak 1,5 meter dari kiri dan kanan sumbu jalur tanaman harus bersih dari semak belukar. Jalur tanam tidak boleh dilewati alat berat kecuali pada pinggir jalur sebelum ada tanaman. Jalur besi sama sekali tidak boleh dilewati angkutan kayu, di mana pada jalur tersebut terdapat permukaan alam dan permukaan buatan yang telah ditanam setelah kegiatan penebangan. Selanjutnya itu pada setiap piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam harus bersih dari akar dan tunggul. Hal tersebut dimaksudkan agar akar dan tunggul tidak menjadi pembawa bibit penyakit ataupun hama yang bersarang pada bekas akar dan tunggul tersebut. Selanjutnya itu tumbuhan yang sehat pada tingkat pancang dan tiang yang berada pada jalur tanam dipertahankan jarak tanam antara 5 meter. Selanjutnya itu penebangan pohon pada jalur antara dilakukan dengan sistem tebang pilih dengan diameter 40 cm ke atas. Pohon lindung dan pohon induk tidak diperkenankan ditebang. Dikarenakan untuk menjadi pohon yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan hutan selanjutnya. Yang ke-12 yaitu alat penyeradan dan ekstraksi kayu berupa alat manual dan traktor yang menggunakan roda dengan ban bulan rantai, serta peralatan lain yang sesuai dengan keadaan lapangan dan tidak mengganggu lingkungan. Kemudian yaitu sasaran. Yang pertama itu mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Sistem TPTJ diterapkan selain untuk mengelola hutan secara lestari, juga bermaksud untuk memanfaatkan kayu yang dihasilkan secara optimal. Kemudian yang kedua itu meningkatkan potensi hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada area bekas tebangan dengan cara menanam jenis komersil, utamanya jenis-jenis Dipterocarpaceae yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas produksi. Pada area bekas tebangan pada umumnya akan ditinggalkan, kemudian terbentuklah semak belukar. Untuk itu dengan cara menanam jenis komersil utama pada Dipterocarpaceae diharapkan dapat meningkatkan nilai dari lahan tersebut.
Kemudian selanjutnya itu memudahkan pelaksanaan, pemeriksaan, dan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Pada sistem TPTJ, area yang ditebang yaitu area yang untuk bebas naungan, yaitu seluas kurang lebih 3 meter, sehingga pada area tersebut mempermudahkan dalam pengawasan dan pemeriksaan pada tegakan hutan alam. Selanjutnya itu tahapan kegiatan dan tata waktu TPTJ. Pertama itu rancangan penataan area kerja dan risalah hutan atau T-2 atau 2 tahun sebelum penebangan. Nah, kemudian yaitu pembukaan wilayah hutan yaitu T-1 yaitu 1 tahun sebelum penebangan. Kemudian pengadaan bibit dilakukan pada 1 tahun sebelum penebangan. Penebangan pohon diameter 40 cm ke atas dan membuat jalur bebas naungan. Kemudian menyiapkan jalur bersih. Kemudian dilakukan penanaman setelah itu. Kemudian yang ketujuh itu pemeliharaan tanaman. Dilakukan pada setelah 1 tahun setelah penebangan sampai dengan panen. Kemudian perlindungan tanaman yaitu setiap tahun sampai dengan kegiatan pemanenan. Kemudian kegiatan dalam TPTJ. Yang pertama itu rancangan PAK atau pembukaan area kerja dan risalah hutan. Yang pertama itu PAK, yaitu bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pengusaha hutan pada areal kerja tahunan. Kemudian yang kedua itu PAK dalam blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi area kerja ke dalam peta-peta kerja yang masing-masing peta luasnya sekitar 45 sampai dengan 100 hektar. Pembagian area kerja ke dalam peta-peta kerja dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemantauan dan pengelolaan setiap masing peta sehingga dapat diketahui pengelolaan dalam setiap petanya. Kemudian yang ketiga itu kegiatan PAK yaitu kegiatan persiapan area kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan peta, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan peta serta pengukuran dan pemetaan. Yang keempat itu rancangan PAK pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan blok dan peta. Yang kedua risalah hutan. Yang pertama yaitu pembukaan blok dan peta. Pembuatan blok dan peta dilakukan pada 2 tahun sebelum kegiatan penanaman. Blok dan peta, blok, peta, dan anak peta dibuat dengan memperhatikan yang pertama itu pembagian areal yang akan ditanami dengan dibagi menjadi blok kerja tahunan dan peta-peta kerja dan anak peta. Kemudian blok kerja ditanami dalam waktu 1 tahun dan luasnya kurang lebih sama. Ditentukan dengan dasar pertimbangan daur dan rotasi tebangan dan kondisi lapangan. Peta kerja adalah bagian dari blok kerja yang luasnya disesuaikan dengan topografi dan kelas lahan, sekitar 25 sampai 100 hektar. Pembuatan batas blok kerja, peta kerja dan anak peta menggunakan alat ukur teodolit dan GPS. Pembuatan blok kerja atau peta kerja bisa ditandai dengan pembuatan tanda yang berarti batas dari blok tersebut. Kemudian alur batas blok kerja mengiringi blok kerja tahunan dibuat dengan pembuatan jalan, batas alam yang ada seperti sungai, jurang dan sebagainya. Dan rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda ala lainnya yang jelas. Kemudian alur batas peta kerja adalah batas yang mengiringi peta kerja berupa rintisan selebar sekitar 4 meter dan atau memanfaatkan jalan atau batas alam yang ada. Pembukaan blok atau peta kerja bisa dibuat ke dalam peta sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yang kedua itu risalah hutan. Kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi dilakukan bersamaan dengan dengan penjelasan. Yang pertama itu inventarisasi keadaan lapangan.
yaitu melaksanakan survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer, teodolit, kompas, meteran, dan alat lain yang perlu untuk pengujian akurasi peta topografi pada topografi yang ada. Selanjutnya itu masang titik kontrol ya, atau untuk menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi. Kemudian membuat peta skala 1/10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dengan menggambarkan jalan-jalan yang ada, rencana jalan, TPN, sungai, dan garis kontur. Peta topografi atau peta kontur dibuat berdasarkan ketinggian suatu tempat. Yang kedua itu kegiatan inventarisasi vegetasi. Kegiatan inventarisasi vegetasi dilakukan terhadap pohon-pohon komersil yang diameternya 40 cm ke atas dan permudaannya. Tujuan untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi serta volume pohon yang akan tebang. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu pencatatan jenis pohon. Yang kedua, pengukuran diameter pohon. Pengukuran diameter pohon bisa dilakukan menggunakan pita ukur, meteran, ataupun piben. Kemudian pengukuran tinggi pohon. Pengukuran tinggi pohon bisa dilakukan dengan alat klinometer atau suntometer, yang cara kerjanya yaitu menembak bagian bawah dan atas. Yang keempat itu penanda pohon yang akan ditebang. Pohon yang akan ditebang diberi tanda, bisa dengan penandaan dengan menggunakan cat atau tanda-tanda lainnya. Kemudian 5 penanda pohon yang akan dipertahankan. Kemudian selanjutnya itu menghitung jumlah permudaan dan penyebarannya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu pembuatan peta pohon. Yang kedua, pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH dilakukan selama 1 tahun sebelum kegiatan penanaman. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan, angkutan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain. Yaitu pembukaan jalan hutan. Yaitu yang pertama itu membuat rencana jaringan jalan hutan. Yang kedua mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal, dan titik akhir rute jalan. Yang ketiga itu jalan angkutan, dibuat sebelum kegiatan penebangan dan penanaman dengan maksud untuk digunakan sebagai angkutan kayu, bibit, pengawasan pekerja, dan jalan lalu lintas kegiatan lainnya. Yang keempat itu pembuatan jalan angkutan mempedomani aturan yang berlaku. Selanjutnya yang B itu pembuatan sarana dan prasarana. Yang pertama base camp, merupakan tempat kegiatan administrasi dan manajemen. Sifatnya harus permanen atau semi permanen. Bangunan pada base camp berupa kantor, perumahan, atau fasilitas yang mendukung kegiatan. Yang kedua itu sarana lain seperti pondok kerja atau barak kerja, diperlukan sebagai tempat menginap para pekerja, tempat pengumpulan bibit, dan penyiapan peralatan kerja. Selanjutnya yaitu pengadaan bibit. Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau bibit bisa berasal dari biji, anakan alam, atau cabutan, dan stek pucuk. Dan cara pembibitan dengan biji, anakan alam, stek pucuk mempedomani ketentuan yang berlaku. Anakan alam bisa didapat dari areal hutan yang ada di sana, kemudian anakan tersebut dicabut dan selanjutnya diproses untuk dijadikan bibit. Kemudian bisa juga dengan permudaan alami, yaitu dengan cara bekas tebangan berupa tunggul diberi perakuan untuk bisa menumbuhkan tunas baru pada areal bekas tebang. Atau juga bisa kita membuat semai yang berasal dari biji atau stek pucuk yang nanti akan kita gunakan pada kegiatan penanaman. Selanjutnya itu penebangan. Penebangan pohon haruslah pohon yang diameternya 40 cm ke atas, dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan kegiatan penanaman.
Untuk kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok petak kerja yang akan dibuat jalur tanam. Selanjutnya, pohon yang tebang semua berdiameter 40 cm ke atas, dan hasil tebang dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Selanjutnya, arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. Yang kelima yaitu penyiapan lahan. Pembuatan jalur tanam dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama itu membuat jalur tanam selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara dan selatan. Pembuatan arah utara dan selatan ini bermaksudkan untuk agar bibit yang ditanam selanjutnya bisa mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak sehingga mempercepat pertumbuhannya. Yang kedua yaitu pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Selanjutnya itu pembersihan jalur tanam. Pada jarak 1,5 meter di kiri dan kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara dipangkas. Selanjutnya itu yang kedua itu pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Selanjutnya yang ketiga itu pada waktu pembuatan jalur tanam. Apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Itu yang selanjutnya C yaitu pembuatan dan pemasangan ajir. Ajir dibuat dari kayu atau bambu yang berdiameter 2 cm, panjang sekitar 150 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atas dicat merah atau kuning. Kedua, ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanam dengan jarak 5 meter. Yang ketiga yaitu pemasangan ajir. Pasang ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanam dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanam ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan jarak antara ajir tanaman disesuaikan. Pemasangan ajir itu sendiri bertujuan untuk menandai adanya tanaman yang ditanam pada area tersebut dan juga untuk bisa membantu pertumbuhan bibit agar lurus secara vertikal. Selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Pada sebelah timur tempat ajir dipasang, dibuat lubang tanam berukuran 30 cm kali 30 cm kali 30 cm. Kemudian ditimbuh dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah dikali dalamnya lubang. Lubang tanaman dibuat sekitar seminggu sebelum penanaman. Hal tersebut dilakukan agar untuk menguapkan zat-zat yang ada dalam tanah sehingga tidak mempengaruhi ketika bibit nanti akan ditanam. Yang keenam yaitu penanaman. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan, yaitu pada Oktober sampai dengan Maret. Penanaman pada musim hujan bertujuan untuk supaya tanah tempat bibit ditanam selalu lembab sehingga bibit tidak akan kekurangan air pada saat penanaman. Kemudian jarak antar tanaman dalam satu larikan tanaman selebar 5 meter. Selanjutnya yang D yaitu pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Kemudian apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Selanjutnya ajir tetap dipasang lagi setelah ada penanaman. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan tanaman. Yaitu pemeliharaan tanaman muda adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat lebih baik
agar tanaman muda mampu tumbuh secara optimal. Yaitu dalam pemeliharaan tanaman, lakukan pemilihan satu tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanami. Pada setiap ajir ditinggalkan yang dilaksanakan pada tahun ketiga bersama dengan seedling. Pemilihan tanaman yang tumbuh lebih baik dari 3 tanaman yang ditanam bermaksudkan untuk bisa dilakukan untuk tingkat penjarangan, yaitu 2 tanaman yang kurang baik tersebut bisa dicabut sehingga akan menyebabkan tanaman yang tumbuh baik itu berkembang lebih baik. Selanjutnya C, itu tahap kegiatan pemeliharaan. Tahap kegiatan pemeliharaan bisa dilakukan dengan penyiangan dan penyulaman. Yang pertama itu jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. Selanjutnya penyiangan dan pengambilan goma dilakukan dengan cara pemotongan liana dan membersihkan rumput, semak dan tumbuhan bawah lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan dalam mendapat unsur hara oleh bibit dan tanaman pengganggu lainnya. Kemudian yang ketiga itu penyiangan dilakukan dengan peraturan sebagai berikut. Tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun kedua dilakukan 1 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total areal. Yang dua itu pembebasan vertikal. Dilaksanakan bersama dengan penyiangan bila tanaman pokok ternaungi atau tersaingi tajuknya oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. Bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap dan dengan cara peracunan. Ketiga itu penyulaman. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan dan penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. Yang kedua, pada waktu pemeriksaan tanaman dilakukan sensus tanaman yang mati dan terserang hama dan penyakit atau merana serta diberi tanda untuk menyolok, yaitu bertujuan untuk membedakan tanaman yang sakit dan tanaman yang mati, yang kemudian akan dievaluasi. Selanjutnya itu bibit sulaman dipilih dari kelas ukuran tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. Yang keempat, penyulaman dilakukan pada waktu musim hujan. Yang keempat itu pemupukan. Dilakukan bila tanaman kurang baik pertumbuhannya karena kurang hara. Yang kedua, dosis pupuk mempertimbangkan hasil analisis tanah, pertimbangan ekologis, dan perhitungan ekonomis. Yang kelima itu pengendalian hama dan penyakit. Untuk jenis meranti sendiri sejauh ini belum ada hama dan penyakit yang serius menyerang tanaman meranti, tapi perlu dilakukan monitoring. Namun demikian pada meranti biasanya ditemui ulat tanah dan penggerek batang. Ulat tanah itu memakan akar tanaman yang berumur 1 tahun yang menyebabkan tanaman mati. Pencegahannya bisa mengganti tanaman yang dimatikan ulat. Itu kedua itu penggerek batang, menyerang pangkal batang yang berumur 3 tahun. Penyebarannya diatasi dengan eradikasi tanaman yang terserang. Yang keenam itu pemantauan. Agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk pencegahan, sehingga kerugian atau kegagalan yang lebih besar dapat dihindarkan. Selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPDJ. Menurut Peraturan Direktoral Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P 9/6 BPHA 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Prinsip-prinsip TPTJ yang pertama itu sistem silvikultur untuk tegakkan tidak sumur. Tegakkan tidak sumur biasanya terdapat pada hutan alam. Yang kedua itu teknik pemanenan dengan tebang pilih. Selanjutnya itu teknik pemanenan dengan tebang pilih. Tebang pilih yang dimaksudkan bisa dengan memilih diameter tertentu seperti 40 cm
ke atas untuk pemanenannya. Selanjutnya itu yang ketiga itu meningkatkan riap. Yang keempat itu mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima itu menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Contohnya saja itu tanaman intoleran. Contohnya itu tanaman intoleran. Bisa saja pada tegakan hutan terdapat tanaman intoleran yang berada di bawah tanaman yang memiliki tajuk yang lebat. Untuk itu bisa dilakukan pembebasan agar tanaman intoleran tersebut bisa mendapatkan cahaya dan kemudian tumbuh secara optimal. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Yang keenam itu penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu jenis Dipterocarpaceae. Tujuan dan sasaran TPTJ. Tujuan TPTJ yaitu adalah meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakkan tidak sumur melalui tebang pilih, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Dalam pembuatan jalur bebas naungan bisa juga bermaksud untuk mengurangi persaingan unsur hara pada tanaman dan juga untuk meningkatkan diameter tanaman. Dikarenakan pada hutan yang rapat biasanya diameter pohon tidak akan sebesar apabila jaraknya agak berjauhan. Sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHK atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau KPHP atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Pengertian yang pertama yaitu pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati setempat. Pada sistem silvikultur TPTJ ini diameter yang ditebang biasanya pada diameter 40 cm ke atas. Kedua itu penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan setempat. Yang ketiga itu jalur antara adalah jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu tahapan kegiatan TPTJ, yaitu yang pertama yaitu penataan area kerja atau PAK, yang kedua itu inventarisasi hutan, yang ketiga itu pembukaan wilayah hutan atau PWH, yang keempat pengadaan bibit, yang kelima tebang naungan, yang keenam penyiapan dan pembuatan jalur tanam, yang ketujuh penanaman dan pemeliharaan jalur, yang ketujuh yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur, yang ke-8 pembebasan dan penjarangan, yang ke-9 pemanenan, dan yang ke-10 perlindungan dan pengamanan hutan. Pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama itu penataan area kerja atau PAK. Prinsipnya yaitu menata area ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHK atau yaitu rencana kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Yang kedua, lakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang ketiga, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTJ. Selanjutnya itu perencanaan, yaitu mempedomani RKUPHK yang telah disahkan, kemudian membagi area kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta kerja. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Kemudian yang keempat itu sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dalam kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta akhir. Yang keenam, buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Yang ketujuh, buat peta rencana
PAK dengan skala minimal 1:10.000. Yang kemudian pelaksanaan yaitu buat prosedur operasi standar pos kerja untuk penataan area kerja atau PAK berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan. Selanjutnya itu implementasi hutan. Prinsipnya yaitu yang pertama, implementasi hutan pada blok rencana kerja tahunan dengan intensitas 100% untuk pohon nyagawi dengan diameter lebih dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukannya sebelum penyusunan. Yang kedua itu dilakukan sebelum penyusunan usulan rencana kerja tahunan usaha pembuatan hutan kayu. Kemudian perencanaan yaitu membuat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil atau PAK. Yang kedua, buat semua jalur ukur dalam peta searah, misalnya utara dan selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil-hasil implementasi hutan. Yang keempat, buat peta rencana implementasi hutan skala 1:5000. Selanjutnya itu pelaksanaannya, yaitu dengan membuat prosedur operasi standar kerja untuk inventarisasi hutan berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan, dan sekaligus membuat peta kontur dan peta sebaran pohon skala 1:1000. Selanjutnya pembukaan wilayah hutan. Prinsipnya yaitu dengan efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaan yaitu dengan membuat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. Yang kedua itu buat rencana trace jalan angkut dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil inventarisasi hutan. Yang ketiga, buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, dan pondok kerja, dan lain-lain. Pembuatan lokasi tersebut bertujuan untuk mempermudahkan dalam melakukan pekerjaan di lapangan. Dan selanjutnya itu pelaksanaan, yaitu dengan membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk pembukaan wilayah hutan atau PWH berdasarkan prinsip pada prinsip yang telah dijelaskan. Selanjutnya pengadaan bibit, yaitu menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat, dapat berasal dari biji atau cabutan atau stek atau kultur jaringan. Pada TPTJ ini bibit yang digunakan biasanya yaitu bibit Dipterocarpaceae. Dalam perencanaan yaitu membuat rencana persemaian lokasi sumber bibit atau pohon plus bangunan, sumber daya manusia, dan peralatan. Yang kedua, buat rencana kebutuhan bibit. 4.3 itu pelaksanaan, yaitu membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk pengadaan bibit berdasarkan prinsip pada angka 4.1. Selanjutnya itu tebang naungan. Prinsipnya yaitu pembebasan dari naungan pohon dominan, efisiensi, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Penebangan pohon diameter 40 cm ke atas dan termasuk ke dalam target RKT. Penebangan pembebasan dari naungan pohon dominan bertujuan untuk membebaskan tegakan-tegakan bawah terutama pada jenis-jenis intoleran agar bisa mendapatkan cahaya matahari lebih banyak sehingga mempercepat pertumbuhannya. Kemudian saya itu juga untuk memanen hasil kayu tersebut, akan tapi dengan pohon dengan memenuhi kriteria seperti diameternya lebih dari 40 cm ke atas. Kemudian perencanaannya yaitu dengan penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. Kemudian penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Kemudian pelaksanaannya yaitu dengan membuat prosedur operasi standar kerja tebang naungan berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan. Kemudian alat-alat yang pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu penyiapan dan pembuatan jalur tanam.
Prinsipnya itu dengan membuat ruang tumbuh yang kemudian efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan masuk ke dalam target RKT. Kemudian 6.2 itu perencanaan. Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. Yang kedua, membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur yaitu 20 meter dan jarak tanam dalam jalur yaitu 5 meter. Yang ketiga itu membuat jalur tanam selebar 3 meter. Selanjutnya yang keempat itu penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Kemudian pelaksanaannya itu dengan membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Selanjutnya alat-alat yang pemanenan yang dilakukan mengikuti peraturan yang telah berlaku. Yang ketujuh, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Prinsipnya itu meningkatkan produktivitas pada blok RKT menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Bibit yang digunakan biasanya pada jenis Diptera carpacea. Dan selanjutnya itu perencanaan, yaitu dengan membuat perencanaan dengan buat dan kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggulan lokal. Selanjutnya buat peta rencana penanaman dalam jalur. Pelaksanaannya itu dengan buat prosedur operasi standar kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan. Kemudian pembebasan dan penjarangan. Prinsipnya itu meningkatkan ria pohon binaan, dan pohon binaan dapat berasal dari permukaan alam dan tanaman jalur. Perencanaannya itu menetapkan pohon terbaik dari permukaan alam di jalur antara dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di peta kerja. Yang kedua, membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing. Yang ketiga, membuat peta pohon binaan hasil pembebasan. Pembebasan dan penjarangan dilakukan untuk mengurangi persaingan terhadap unsur hara sehingga pohon dapat tumbuh lebih baik. Pembebasan dan penjarangan dapat dilakukan dengan cara menebang pohon yang berdekatan dengan pohon yang akan dijadikan sebagai pohon utamanya. Pohon pesaingnya biasanya ditebang, yaitu pohon yang berdekatan dengan pohon yang jadikan pohon inti. Tahapan 3, pelaksanaan. Yang pertama itu buat prosedur operasi standar kerja pembebasan dan penjarangan berdasarkan prinsip angka 8.1. Yang selanjutnya yang kedua itu pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arbosida yang ramah lingkungan, khusus pohon besar. 9, pemanenan. Prinsipnya itu pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanaman dan tebang pilih pada jalur antara untuk pohon diameter 40 cm ke atas. Yang kedua itu memanen tidak boleh melebihi riap. Yang ketiga, efisiensi, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya itu dengan penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon binaan skala 1:10.000 yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua itu penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT atau rencana kerja tahunan. Pelaksanaannya yang dibuat, yang pertama itu buat prosedur operasi standar pos kerja pemanenan berdasarkan prinsip telah dijelaskan. Yang kedua itu alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang telah berlaku. 10 yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsipnya itu pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan, untuk memberikan kepastian usaha dalam pengolahan hutan produksi. Pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan secara dengan monitoring, dengan melihat kondisi tanaman di lapangan, apakah tanaman tersebut memiliki gejala atau tanda terjadinya serangan hama atau penyakit. Kemudian apabila terjadi bisa dilakukan pengendalian.
Kemudian untuk pengendalian kebakaran bisa dilakukan dengan cara pembuatan pelang dengan membuat peraturan yang menjelaskan tentang dilarang membakar hutan. Kemudian perencanaannya bisa dengan menyusun rencana perlindungan dan pengamatan hutan secara periodik dalam satu periode rencana kerja tahunan. Kemudian pelaksanaannya dengan membuat prosedur operasi standar kerja perlindungan dan pengamanan hutan. Kemudian yang terakhir itu pemantauan dan penilaian. Kemudian selanjutnya itu kegiatan pemantauan dan penilaian. Prinsipnya yaitu sebagai umpan balik untuk peningkatan RIAP. Yang kedua dilakukan oleh tenaga berkompetensi wasganis PHPL. Kemudian dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT. Perencanaannya yaitu dengan membuat pemantauan dan penilaian. Pelaksanaannya dengan membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk pemantauan dan penilaian berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan. Selanjutnya taksiran produksi TPTJ teknik silin. Pada tanaman meranti jalur daur 25 tahun, jumlah tanaman rata per hektar 200 pohon. Diameter masa tebang 50 cm, tinggi bebas cabang 18 cm. Angka bentuk batang bebas cabang 0,7. Volume produksi per hektar itu 200 dikali 50%, dikali 0,25, dikali pi dikali 0,5, dikali 0,5, dikali 0,7, dikali 18 meter, dikali 0,8, dikali 0,8 sama dengan 198 meter kubik per hektar. RIAP-nya yaitu 7,92 meter kubik per hektar per tahun. Dibandingkan dengan RIAP pada TPTI yaitu 1 meter kubik per hektar per tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui pada tanaman meranti yang diterapkan teknik TPTJ, teknik silin atau silvicultur intensif, hasil yang didapatkan lebih besar jika dibandingkan dengan TPTI. Kemudian tekankan tinggal alam di jalur antara. Diameter awal 20 sampai 39 cm. Rata-rata 30 cm. Riap diameter rata-rata 0,6 cm per tahun. Kemudian diameter masa tebang 25 tahun. Rata-ratanya yaitu 40 cm. Tinggi rata-rata 18 cm. Tinggi rata-rata 18 meter. Jumlah pohon rata-rata per hektar awal yang baik dan dipelihara. Hasil ITT selama ini 28 pohon per hektar. Volume produksi per hektar yaitu 28 pohon. Dikali 0,25 dikali pi dikali 0,45 dikali 0,45 dikali 0,7 dikali 18 meter dikali 0,8, hasilnya itu 44,9 meter kubik per hektar. Total produksi akhir daur yaitu 198 meter kubik ditambah 44,9 meter kubik sama dengan 242,9 meter kubik per hektar. Riapnya 9,72 meter kubik per hektar per tahun. Pada hasil tersebut dapat diketahui bahwa silvicultur TPTJ yang diterapkan pada tanaman meranti hasilnya cukup besar dan keuntungannya cukup banyak. Baiklah, sekian prestasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.